大家好，我是黄老师. Halo semuanya, aku adalah Guru Huang. Jadi, di video hari ini aku akan ngebahas cara-cara dan tips-tips supaya kalian bisa lebih cepat belajar bahasa Mandarin. Sebagai orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Mandarin, aku juga belajar Mandarin dari nol kok. Jadi, tips-tips yang aku kasih di video hari ini itu memang cara-cara aku belajar Mandarin biar supaya lebih cepat, lebih fun, dan lebih gampang. Tips-tipsnya apa aja? Kita langsung aja. Jadi yang pertama adalah kalau memang misalnya kalian kayak aku tuh seneng banget nonton drama, nonton film. Nah, jadi itu bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa banget untuk kalian belajar bahasa Mandarin. Di sini aku bisa kasih beberapa rekomendasi film atau beberapa rekomendasi drama. Yang pertama, kita mulai dulu dari film. Yang pertama, film pertama yang paling aku suka banget itu adalah Radcliffe. Oke, jadi kalau memang misalnya kalian itu salah satu orang yang demen gaming, pasti tahu dong game yang namanya Dynasty Warrior. Nah, Dynasty Warrior itu teradaptasi dari Radcliffe. Nah, Radcliffe ini sebenarnya adalah satu film yang diambil dari chapter dari Sangguo atau dari Three Kingdoms di literatur bahasa Mandarin. Jadi ini memang ditulis dari orang Chinese-nya asli. Ini adalah literatur klasik dari Cina sendiri. Dia tuh kayak kalau misalnya kalian tuh demen nonton film perang-perangan, bunuh-bunuhan, terus kayak strategi perang, tuh kalian pasti bakal suka banget sama film ini. Jadi Radcliffe itu ada Radcliffe 1 sama Radcliffe 2, dua-duanya bagus banget. Aku, papaku, satu keluarga tuh kalau nonton tuh wow, pokoknya bagus banget, itu pokoknya harus nonton. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah American Dreams in China. Jadi ini tipe film-film buat kalian yang mungkin yang suka film bisnis kayak gitu. Aku suka banget sama film ini. Mungkin karena bias juga kali ya. Pertama gara-gara aktornya tuh Huang Xiaoming, itu ganteng banget. Aku memang suka sama Huang Xiaoming. Yang kedua itu mungkin karena akunya guru juga kali ya. Jadi ini film yang mengenai tentang kayak education juga. Jadi aku tuh kayak seneng banget gitu nontonnya. Jadi ceritanya itu ada satu orang gitu, dia kayak buka tempat les-lesan gitu, sampai intinya jadi tempat les-lesan pertama yang buka IPO di New York Stock Market. Kalau nggak salah sih New York Stock Market ya. Pokoknya aku nonton udah lama banget. Ini film bagus banget. Kalian kalau misalnya tertarik sama kayak film-film bisnis atau film-film entrepreneur, boleh dicek. Oke. Yang ketiga itu adalah, ini film favoritku juga. Jadi ini genrenya tuh lebih kayak ke komedi gitu. Ini judulnya Lost on Journey. Jadi pas aku nonton ini, itu barengan sama teman-temanku, kita orang semua tuh ngakak banget. Jadi Lost on Journey ini adalah cerita, jadi ada satu orang, aku nggak tahu sih nama, aku lupa nama di filmnya tuh dia siapa. Pokoknya si Wang Baoqiang, aku tahu nama aktornya, sama ketemu sama si botak ini di pesawat. Yang satu tuh dari kampung, yang satu tuh kayak businessman, terus kayak orang kota banget gitu. Terus mereka kesesat gitu loh di Thailand gitu. Nah, jadinya pokoknya yang satu ini bego banget, yang satunya nih jadinya kesel banget. Nah, kalau nggak salah dia tuh ada nomor 1 sama nomor 2-nya. Aku nonton dua-duanya dan dua-duanya lucu, tapi aku lebih prefer yang pertama sih. Ini adalah salah satu film juga yang setelah rilis terus ngebum banget di Cina. Setelah itu kayak orang-orang Cinanya tuh, itu orang-orang sana tuh langsung kayak travel gitu ke Thailand, ke Chiang Mai, ke Bangkok. Jadi setelah film itu, turis China di Thailand tuh jadinya banyak banget. Oke, yang keempat, ini menurutku juga mungkin kalian udah pada tahu film-filmnya, yaitu Ip Man atau IP Man. Biasanya dalam bahasa Mandarin itu kita ngomongnya Yewen. Oke, jadi dia tuh ada 1, 2, 3, 4. Dia tuh kalau nggak salah ada sequelnya juga deh, kayak yang sebelum dia jadi terkenal jadi Yewen itu dulunya kayak gimana. Tapi itu aku biasa aja, nggak sesuka aku sama Yewen menurutku. Soalnya yang cocok main Yewen atau cocok main Ip Man tuh cuma kayak Donnie Yen doang. Itu pokoknya bagus banget. Ip Man harus ditonton kalau misalnya kalian memang suka pukul-pukulan, berantem-beranteman, yang apalagi yang kayak silat-silat Cina, itu cocok banget untuk kalian tonton. Sedikit cerita dari aku, sebenarnya Ip Man atau Yewen itu memang ada di Cina. Dia tuh gurunya Bruce Lee. Jadi dia tuh memang bener tokoh yang ada gitu loh. Jadi itu bukan buatan. Oke.
Yang kelima, movie yang kelima itu yang gak usah diomongin lagi, kalian udah pasti pernah nonton atau kalian udah pasti pernah lihat, yaitu seriesnya Jackie Chan. Ya kan, ini udah lucu, ada berantemnya, ada moral message-nya. Aku tuh untuk film dia aku paling suka Robin Hood yang ada bayinya, itu bagus. Sama yang New Police Stories juga bagus, kalian boleh cek film-filmnya Jackie Chan yang berbasis Mandarin ya. Jadinya kalian latih listening kalian juga pas nonton film-film Mandarin. Oke? Jadi tips dari aku gimana caranya supaya belajar pakai movie bahasa Mandarin itu tuh, dulu tuh aku belajarnya gimana. Yang pertama, aku tuh nonton movie, abis itu kata-katanya aku cari movie tuh yang ada subtitle Mandarinnya gitu. Jadi begitu ada subtitle Mandarinnya, aku kan sekaligus baca tuh. Oh, begitu nggak tahu, aku udah langsung tahu itu tulisannya gimana, aku langsung tulis. Aku tulis dulu semuanya sampai udah selesai, baru aku cariin satu-satu di kamus. Udah dicariin satu-satu di kamus, bikin kalimatnya satu-satu gitu. Yang kedua, setelah kayak membaik gitu bahasa Mandarinku tuh udah lebih lancar, aku coba nonton drama Korea tapi pakai subtitle bahasa Mandarin. Mungkin tadinya episodenya tuh bisa kayak 1 jam gitu, aku nontonnya tuh bisa kayak 2 jam atau 3 jam karena aku harus catetin, terus aku cari artinya, oh ini artinya, oh baru ngerti ceritanya gimana, kayak gitu. Nah, untuk kalian yang kayak pemula banget, kalian bisa mulai dari nonton kayak macam kartun tapi yang didubbing dan ada subtitle Mandarinnya. Biasanya itu di Netflix ada. Jadi kalian bisa nonton kayak macamnya Peppa Pig gitu. Biasa mereka tuh ngomongnya tuh lebih lambat. Pertama, yang kedua itu bahasa yang dipakai tuh lebih sehari-hari. Jadi kalian bisa start listening dari kartun-kartun kayak Peppa Pig lah, SpongeBob SquarePants lah. Setauku hampir semua kartun dari Amerika atau dari manapun itu tuh dibuat dubbing bahasa Chinese-nya sama mereka. Jadi kalian bisa cari kartun yang memang didubbing bahasa Mandarin. Ya kalau bisa sih yang ada subtitle bahasa Mandarinnya. Atau lebih bagus lagi kalau misalnya ada subtitle Mandarin dan subtitle bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya. Oke, itu adalah cara yang pertama, itu nonton. Mau nonton drama, mau nonton film, itu terserah. Yang kedua itu adalah denger lagu. Aku orang yang sering banget abisin waktu untuk denger lagu gitu kan. Nah, jadi aku tuh sering banget dengerin lagu bahasa Chinese waktu itu. Terus kayak penasaran gitu kan, itu artinya apa sih? Jadi aku cari. Waktu itu tuh aku belajar lagunya itu, aku tulis liriknya satu-satu, aku tulisin, karena itu kan ngelatih writings juga kan. Aku tulisin satu-satu, aku tulisin pininnya satu-satu, habis itu aku tulisin artinya satu-satu, terus aku bikin lagi di satu halaman itu kayak kata-kata barunya apa aja, terus dibuat kalimat dari kata-kata baru itu. Nah, untuk lagu-lagu bahasa Mandarin, kalau memang misalnya kalian penasaran, aku punya playlist di Spotify isinya lagu Mandarin semua. Kalau memang misalnya kalian penasaran, kalian bisa cek sendiri. Aku nanti taruh di sini. Oke, cara yang ketiga, yang pertama kan tadi nonton film, yang kedua tuh dengerin lagu. Nah, yang ketiga itu tuh lebih ke biasain baca post dalam bahasa Mandarin. Jadi aku saranin kalian untuk biar supaya kalian tuh lebih membiasakan diri untuk melihat Mandarin, atau setidaknya tuh pas kalian nge-scroll sosial media itu tuh setidaknya masih kelihatan gitu loh ada Mandarin-Mandarinnya. Itu tuh aku suka follow artis yang aku suka, artis Chinese yang aku suka. Terus kayak kadang kan mereka tulis caption, nah terus aku suka kayak bacain satu-satu gitu. Atau kadang memang kalau misalnya lagi males banget, cuma kayak ada satu kata yang aku nggak tahu, itu kan tinggal pencet translate tuh, nanti langsung keluar artinya apa gitu. Tapi kalau misalnya memang lagi rajin tuh biasanya aku catetin, oh ini tuh artinya ini tuh artinya ini. Yang kedua tuh banyakin bacain karangan. Biasanya nih aku baca karangan-karangan kayak gini tuh biasanya nih aku banyakin baca karangan-karangan gini tuh di WeChat. Nah, WeChat itu, jadi dia punya kayak subscription account, dia kayak ngirimin wacana-wacana dalam bahasa Mandarin, antara itu berita, antara itu tulisan memang kayak essay gitu doang, atau nggak itu puisi. Nah, itu tuh biasanya bagus banget untuk kalian nge-review kata-kata yang memang udah pernah kalian pelajarin, atau memang misalnya kata-kata, bahkan dia tuh kayak ada e-booknya gitu loh. Jadi kalian bukan hanya baca, jadi kalian bisa denger ebook. Dia tuh kayak bisa dibacain. Keren banget ya. Jadi nanti aku akan taruh nama akunnya di description box, oke? Yang biasanya aku dengerin, atau misalnya subscription account yang biasa aku baca.
Oke, yang terakhir itu yang keempat. Yang keempat itu cari teman lawan ngomong bahasa Mandarin. Entah itu yang grup kamu yang kamu belajar bareng bahasa Mandarin, atau yang kedua entah itu kamu cari teman orang Chinese atau yang bisa ngomong bahasa Mandarin. Yang penting kamu harus selalu pakai bahasa Mandarin kamu gitu loh. Sebenarnya ada beberapa website, misalnya kayak Conversation Exchange sama Meetup.com. Dia tuh bisa cari temen yang misalnya kamu pengen belajar bahasa Mandarin, aku pengen belajar bahasa Indonesia gitu. Jadi kita bisa tukeran gitu, ngobrol gitu. Jadi nanti aku korek bahasa Mandarin kamu korek bahasa Indonesia aku gitu. Pokoknya ya saling koreksi lah kayak gitu. Sekali lagi, tapi aku nggak pernah nyoba. Kalau misalnya kalian mau coba, US monggo. Oke, nah jadi itu aja beberapa tips dari aku hari ini. Semoga membantu kalian semua. Mungkin kalau memang misalnya kalian punya tips-tips belajar Mandarin yang memang aku belum sebutin, boleh dong di komen di bawah apa sih yang kalian gunain untuk belajar Mandarin supaya lebih cepat, lebih gampang, atau lebih fun. Oke, nah jadi itu aja sampai video hari ini. Kelas kita, bukan kelas juga, video ini selesai. Oke, 再见。